Oke, baik, kita mulai materi tentang tegangan permukaan ya. Nah, kalau dalam fenomena sehari-hari, tegangan permukaan itu bisa kita lihat dari misalkan contohnya kalau Anda menaruh silet secara hati-hati di atas permukaan air, padahal silet itu materialnya logam, logam itu punya massa jenis yang jauh lebih tinggi daripada air ya, seharusnya tenggelam. Tapi kalau kita menaruhnya dengan hati-hati, maka dia bisa mengambang ya, di permukaan air. Nah, itu adalah salah satu efek ya atau akibat dari tegangan permukaan. Ya, sebagai gambaran seperti ini. Jadi tegangan permukaan ini kalau Anda lihat di gambar ini, tegangan permukaan itu adalah sigma ini. Ya, sementara tekanan dari atas itu ya ini. Delta P kali pi R kuadrat. Pi R kuadrat kan luasannya, jadi ini gayanya ya. Nah, kan kita tahu gaya itu sama dengan tekanan dikalikan luas permukaan. Atau dibalik yang kita bilang. Tekanan sama dengan gaya dibagi luas. Di sini kan. Sehingga ini tekanan dikalikan luas, jadi gaya tekan ke sana. Ini yang menekan permukaan airnya, sementara ada gaya yang narik ke sana, delta P. P. Sorry, sigma. Aku jadi bingung, kalau P yang ini ya. Ini P. Kenapa jadi hilang? Oh, sebentar. Kenapa jadi gini? Ketutup. Saya share ini. Anda lihat slide saya di layar? Iya, lihat Pak. Ya, Pak. Oke, jadi seperti ini kira-kira. Jadi kalau ini sigma itu tekanan permukaan, maka tegangan ini bisa melawan gaya yang ke sana. Gaya yang ke sana yaitu delta P. Jadi delta P itu adalah selisih tekanan eksternal dikurangi tekanan yang internalnya. Nah, ini selisihnya. Dikalikan pi R kuadrat. Pi R kuadrat berarti luasan ini, permukaan. Nah, ini sigmanya. Sehingga sigma, ini karena sigma ini ada di seluruh keliling ini, maka 2 pi R dikalikan 2 pi R sama dengan delta P dikalikan R kuadrat. Pi R kuadrat ini luas ya, delta P kali luas.
Nah, kalau kita lihat di sini sebetulnya persamaan ini bisa kita sederhanakan. Ini ada R, jadi tinggal R saja di kanan, ada P, hilang juga, sehingga delta P itu sama dengan 2 sigma dibagi R, gitu ya. Ya, benar nggak ini persamaan ini? Iya, Betul ya? betul Pak. Dan saya mau lihat bukunya, mau tunjukkan bukunya ke Anda. Oke, nanti aja. Intinya hubungannya seperti ini ya. Jadi perbedaan tekanan antara tekanan eksternal dengan tekanan internal itu sama dengan 2 sigma. Sigma ini adalah tekanan permukaan dan R ini adalah jari-jari. Jadi kalau kita lihat tetesan atau apa, seperti itu kira-kira. Nah, sekarang coba kita lanjutkan. Fenomena lain dari tekanan permukaan selain ini itu adalah adanya efek dulu Anda pernah ini ya, pernah belajar efek kapilaritas ya, efek pipa kapiler. Nah, ada istilah adesi kohesi. Nah, ada yang masih ingat apa itu adesi dan apa kohesi? Nggak ada. Jadi gini, Nggak inget, Pak. nggak ingat. Nggak ingat atau lupa sama ya. Kohesi pada dasarnya adalah Kohesi gaya adalah tarik menarik. Silakan guys. antara kohesi adalah gaya tarik menarik antara partikel-partikel yang sejenis. Oke. Sedangkan adesi adalah gaya tarik menarik antara partikel-partikel yang tidak sejenis. Oke, ya benar. Jadi contoh gampangnya Anda lihat gambar A dan gambar C. Mana yang merupakan merupakan efek dari adesi dan mana yang merupakan efek dari kohesi? Ada yang bisa jawab? Adesi yang A bukan, Pak? Adesi yang kanan. yang A. Ansari? Adesi yang kanan, Pak. Adesi yang kanan. Iya. Ada lagi yang lain? Kohesi yang kanan, kalau adesi yang kiri.
Adesi yang kiri. Oke, Iya. kita lihat. Anda lihat. Ini lebih kuat yang kiri ya. Kita lihat yang kiri. Lebih kuat tarik-menarik. Ini anggap air ya. Saya nggak tahu, ini nggak dijelaskan fluidanya apa. Tapi anggap ini air, terus kemudian pipanya ini kaca. Misalkan. Kalau Anda lihat yang kiri, ini atau kita nggak tahu lah ini air atau apa ya, karena kan beda-beda air sama kaca, itu efeknya bisa berbeda. Nah, yang kiri mana yang lebih kuat? Tarik-menarik di antara cairannya sendiri atau tarik-menarik antara cairan dengan dinding pipa? Yang kiri. Dinding, Pak. Dengan dinding ya. Artinya kalau tarik-menariknya lebih kuat antara cairan dengan dinding, sehingga ini kan kalau Anda lihat lebih nempel ke dinding daripada cairnya sendiri, sehingga ini efeknya terangkat. Maka ini adalah Adesi. Adesi, Pak. Yes, benar. Nah, sementara yang kanan, kalau Anda lihat yang kanan, ini seolah-olah nggak mau nempel ke dinding kan, nggak mau nempel ke dinding pipanya, tapi lebih kuat dia menempel ke yang sejenis, ke cairannya itu sendiri. Sehingga ini kohesinya lebih kuat daripada adesi, maka ini efek kohesinya lebih dominan. Nah, ini juga salah satu efek dari tegangan permukaan. Jadi mungkin kalau yang tadi misalkan silet itu ya ditaruh di atau apa plat tipis Anda taruh di permukaan, nggak tenggelam dia. Nah ini juga tadi efek yang lain dari tegangan permukaan. Nah, bagaimana perhitungannya? Anda lihat di sini. Sama, jadi ini kan seolah-olah ada gaya yang narik ke atas ya. Gaya yang narik ke atas. Nah, gaya yang narik ke atas ini sama kalau digambarkan tadi. Ada yang narik ke atas gitu kan. Dan itu ada di sekeliling apa ini namanya? Sekeliling lingkaran ini. Nah, sehingga ini adalah 2πr dikalikan sigma, karena ini adalah sigma. Sigma. 2πr, kenapa 2πr? Karena ini kelilingnya 2πr, keliling lingkaran, di mana dari jarinya kita tahu ini r. Jadi 2πr kali sigma. Tetapi kalau kita buat diagram benda bebasnya, nah ini kan, berarti ada yang gaya yang narik ke bawah. Apa yang narik ke bawah? Ya berat ininya, berat dari fluida yang keangkat ini. Anda lihat, ini kan fluidanya keangkat ya, sebanyak ini. Nah ini dijadikan ini. Nah ini berapa? Anggap saja ini tingginya H. Jadi ambil saja rata-ratanya gitu ya, tingginya H. Terus ini luasannya πr kuadrat. Luasannya A-nya sama dengan πr kuadrat. Sehingga volumenya sama dengan πr kuadrat dikalikan H. Nah, Anda lihat di sini, πr kuadrat H. Nah, gaya ke atasnya, karena ini tadi sigmanya ke sana, sementara ini ada theta di sini, ini sigma ke sana,
maka ini adalah sigma cos theta ya. Maka yang ke atas adalah sigma cos theta. Sama, dia sekeliling juga, cuma bukan diambil yang miring, tapi diambil yang gak lurus. Sigma cos theta. Sehingga kalau kita pakai persamaan statik ya, sigma F dalam arah Y sama dengan 0, maka 2 pi R sigma cos theta itu harus sama dengan gamma. Gamma itu ini kan volume ya, maka gaya ke bawah F berat ya, W atau W sama dengan gamma dikalikan volume. Ya, ini jadi W atau berat fluidanya yang ini W ini. Gamma dikalikan volume, sehingga gamma dikalikan pi R kuadrat H. Nah, sehingga kita bisa hitung berapa naiknya H. Nah, naiknya H itu kita bisa hitung dengan rumus ini. Jadi H tinggal digeser saja, berarti ini pindah ke sana. Kita bisa coret PR, sehingga ini tinggal Pi-nya hilang, kuadratnya hilang, tinggal PR saja, tinggal R saja. Kemudian ya berarti 2 sigma cos theta, ini cosnya. Dua sigma cos theta. Nah, 2 sigma cos theta dibagi gamma N. Jadi kalau ada kasus seperti ini, Anda bisa dengan mudah menghitung berapa H-nya. Jadi 2 kali sigma, sigma adalah tegangan permukaan dari cairannya, cos theta itu adalah sudut kontak. Jadi tiap fluida, jadi kalau nempel di dinding ya, fluida itu kemiringannya ini bisa beda-beda. Ada yang ini sekali gitu ya. Ada yang mungkin 0 itu artinya ya bisa jadi ini ya ke atas langsung. Jadi sudut kontaknya 0. Air itu biasanya dianggap sudut kontaknya 0. Air dengan kaca ya. Jadi harus ada lawannya ya. Jadi sudut kontak itu biasanya mesti ada lawannya. Air, air dengan apa? Air dengan kaca misalkan. Nah, ini jadi seperti ini rumusnya. Gamma ini adalah berat jenis dari cairannya. R ini adalah R pipanya, dari 2R itu adalah diameter pipa. Sigma, ini kalau Anda lihat tulisannya mirip ini sigma ya. Sigma itu yang gini. Nah, itulah. Kan susah nulis di sini. Nah, ini sigma. Yang di bawah gamma gini. Oke, kira-kira seperti itu. Ada yang kurang jelas? Oke, kita lihat contoh soal yang di buku ya. Silakan ini kalau mau di screenshot, kalau enggak nanti videonya saya share lagi. Ya. Sudah, Pak. Ya. Sebentar. Saya
share yang lain. Anda bisa lihat buku saya. Oke. Nah, ini contohnya. Tekanan kadangkala dihitung sebagai ukuran tinggi kolom cairan. Jadi ya itu namanya manometri ya. Nanti Anda akan belajar manometri di bab selanjutnya. Intinya gini, misalkan ini ada pipa cairan gitu ya. Nah, ini dihubungkan ke sesuatu tabung yang kita ukur tekanannya. Tentunya kalau ini semakin, misalkan di sini dikasih cairan gitu ya. Nah, ini kalau gasnya ini tekanannya naik, otomatis akan mendorong cairan ini kan, sehingga cairan yang di sini turun, ini jadi naik lebih tinggi. Nah, ini kolomnya lebih panjang harusnya. Sehingga ketinggian cairan ini bisa nanti mewakili berapa tekanan yang ada di dalam sini. Nah, ini ketinggian ini nanti bisa menentukan berapa tekanan di sini. Itu ya intinya. Nah, pertanyaannya adalah cairan ini biasanya dari gelas ya atau dari pipa bening. Nah, biasanya gelas tube ini atau pipa gelas ini diinginkan gini, karena kalau ada efek kapilaritas, misalkan gini ya. Nah, kalau nggak ada efek itu kan harusnya antara permukaan yang di luar pipa dengan yang di dalam sama kan. Tapi karena efek kapilaritas tadi ada adesi, kohesi, ini bisa saja jadi naik. Jadi yang harusnya di sini jadi sini, jadi naik. Ada selisih. Nah, di kasus ini diminta bagaimana caranya merancang pipa supaya hanya ini tidak lebih dari 1 mili. Nah, berapa ukuran dari pipanya? Nah, kita pakai hukum tadi, tegangan permukaan, di mana rumusnya tadi kita sudah hitung bersama, dari mana dapatnya H sama dengan 2 sigma cos theta. Sigmanya adalah tegangan permukaan, tetanya adalah sudut kontak, gamanya itu berat jenis cairannya, dan R itu adalah ukuran pipanya. Sehingga kalau yang mau dicari R-nya, maka ya tinggal dibalik saja rumusnya menjadi seperti ini. Nah, untuk air pada 20 derajat, ini Anda silakan nanti lihat di tabel B2. Ini sigma atau tegangan permukaannya sekian. 0,0728 Newton per meter. Dan gamma airnya pada 20 derajat juga itu 9,789 kilonewton per meter kubik. Ya, diketahui ini air ya, water ya, jelas water. Kemudian pipanya ada gelas. Nah, antara pipa dan gelas itu sudut kontaknya 0 derajat. Nah, diminta hanya 1. Tadi kan, hanya nggak boleh lebih dari 1. Berarti kita tulis maksimalnya 1.
atau ini kurang dari 1 ya. Nah, sebagai perhitungan kita hitung 1, berarti nanti harus lebih rendah dari itu. Nah, tinggal masukkan saja angka-angka ini. Perhatikan bahwa kalau ada satuan-satuan yang tidak setara, maka harus kita setarakan. Misalkan ini, 1 mili. Nah, 1 mili itu sama dengan 0,001 meter sama dengan 1 mili. Ya, pakai aturan kemarin ya, 0,001 meter itu kan 1 mili kan, sama dengan 1 mili. Nah, ini pengalinya. Jadi 2 itu adalah konstantanya 2, sigmanya 2, kemudian sigma cos theta, cos 0 1 ya. Kemudian gamanya 9,789 kali 10 pangkat 3 Newton per meter kubik. Kemudian 1 mili, nah dikonversi menjadi meter. Hasilnya 0,0149. Nah, jangan lupa ini R ya masih. Sementara diameter itu 2 kali R. Jadi 29,8. Nah, kalau kita lihat di rumus ini ya, R-nya 29,8. Sementara tadi ketinggian H itu dengan R itu berbanding terbalik ya. Jadi kalau R-nya membesar, H-nya mengecil. Sehingga 29,8 ini pas 1 kan, berarti harus lebih besar dari ini. Ya minimal 30 mili lah pipa yang mendekati ini kan. Supaya ininya kurang dari 1 mili. Nah ini kalau dicoba dengan beberapa ukuran, nah ini 1 mili itu kira-kira di sini 29,8 mili. Ya di sini ya hampir 30, 29,8 mili. Terus kalau misalkan 1,5 mili, nah dia ketemunya di sini 20 mili. Kalau hanya 1,5 ya. Tapi kalau ini semakin kecil ya. Kalau 0,5 mili lebih tinggi salahnya. 19. Oh ini diameter ya, benar. Jadi diameter kan ini batasnya di sini kira-kira 30 mili. Semakin Maka tinggi, kalau kita semakin rendah ingin ketinggian, semakin salahnya tinggi. semakin kecil, semakin ke kiri kan ya. Ini kan salahnya semakin kecil kan semakin ke kiri kan, berarti hanya. Kalau semakin ke kiri maka pipanya semakin membesar. Jadi 40, oh aman, kalau 40 itu di sini. Jadi kalau ini 1, ini setengah, ini 0,7 mungkin. Kira-kira seperti itu ya. Kalau pas di sini, ya ini di sini pas. Kalau 1,5, pipanya kecil, 20, ya nanti salahnya 1,5 errornya. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Berarti semakin tinggi hanya semakin kecil diameternya ya Pak? Begitu Betul. pula sebaliknya. Ya, karena ini posisinya seperti ini ya. Oke, nah ini salah satu contoh persoalan saja. Nanti Anda bisa lihat contoh-contoh yang lain. Oke, saya kira untuk materi hari ini cukup. Silakan kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang lain